Hai semuanya, saya yakin setiap orang punya impian yang mereka simpan dalam hati, baik itu impian besar maupun yang kelihatannya kecil. Tapi seringkali kita merasa impian itu nggak bisa dicapai. Ada aja alasan yang muncul, mulai dari waktu, uang, atau bahkan rasa nggak percaya diri. Padahal impian itu nggak jauh kok, nggak sesulit itu untuk diraih. Dan yang dirasain, impian itu kayak bulan di langit, jauh banget. Udah tahu mau apa, udah kebayang enaknya, tapi pas mau jalan, kaki malah berat, otak mager, badan nyari alasan. Kadang hidup tuh lucu ya. Kita punya banyak keinginan, dari yang simple sampai yang muluk-muluk. Dari pengen beli motor, sampai pengen punya bisnis. Dari pengen jadi seseorang yang berguna, sampai pengen bahagiain orang tua. Tapi, ujung-ujungnya cuma jadi wacana. Cuma jadi kalimat manis sebelum tidur, atau jadi status motivasi di Instagram, biar kelihatan produktif. Padahal realitanya, ya gitu-gitu aja. Nah, sebenarnya masalahnya bukan di impiannya. Bukan karena kalian gak layak punya mimpi besar, tapi karena strategi kalian kadang nyeleneh. Benar, kadang kita ngerasa udah usaha, padahal cuma muter-muter di zona nyaman. Iya wajar aja, siapa sih yang gak betah di tempat yang nyaman? Tapi, hidup itu kayak game level berat bro. Kalau pengen naik level, ya harus siap keluar dari zona tutorial. Impian itu bukan barang magic yang turun dari langit kalau kalian cuma diem doang. Bukan. Impian itu butuh diundang, dijemput, dan dikerjain pakai strategi yang realistis, bukan cuma harapan doang. Coba deh kalian bayangin. Kalian pengen punya badan atletis, tapi tiap malam masih mesra sama gorengan, kopi susu, junk food. Kira-kira badan impian datang dari mana? Atau kalian pengen punya bisnis, tapi skill cuma mentok di angan-angan, gak pernah belajar, gak pernah praktek, cuma nonton motivational video, sambil scroll TikTok sampai ketiduran. Gimana mau nyampe? Intinya, impian itu kayak perjalanan jauh. Gak cukup pakai niat, kalian butuh peta, kendaraan, bekal, bahkan teman seperjalanan yang bisa ngingetin pas kalian mulai nyasar. Nah, sekarang pertanyaannya, strategi yang tepat tuh kayak apa sih? Simple kok, asal kalian serius mau nyoba. Langkah 1, tulis impian kalian. Oke, pertama-tama, tulis impian kalian. Jangan cuma simpan di kepala. Mungkin banyak dari kalian yang mikir, impian gue kan cuma di hati, gak perlu tulis-tulis segala. Tapi, coba deh pikir lagi, siapa yang paling sering lupa? Kita. Iya, kita semua. Otak kita tuh cenderung fokus sama hal-hal yang lebih mendesak. Tugas kantor, kuliah, deadline, atau drama tetangga. Jadi, kalau impian cuma ada di kepala, bisa-bisa malah terlewatkan. Tulislah impian kalian di kertas atau di note HP, seolah-olah kalian sedang menandatangani kontrak dengan diri sendiri. Kenapa? Karena dengan menulis, kalian lebih menghargai apa yang ingin dicapai. Tulis apapun impian kalian, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Setelah itu, baca lagi. Setiap kali kalian melihat impian yang tertulis, itu akan jadi pengingat buat kalian untuk bergerak maju. Ingat, setiap hal besar dimulai dari langkah kecil. Langkah 2, pecah impian menjadi target kecil. Pernah dengar kan? Jangan terlalu fokus pada hasil, nikmatin prosesnya. Nah, itu betul banget. Tapi untuk bisa nikmatin proses, kalian perlu memecah impian jadi target-target kecil. Jangan langsung mikir, saya mau jadi miliarder dalam setahun. Itu berat banget bro. Bisa-bisa kalian malah kebingungan mau mulai dari mana. Coba deh, kalau impian kalian besar banget, pecah menjadi langkah-langkah kecil. Misalnya, kalian pengen punya bisnis. Jangan langsung mikir, saya harus buka cabang di 10 kota tahun depan. Mulailah dengan belajar dulu. Kalian bisa mulai dengan riset pasar, belajar tentang produk,
cari mentor, atau bahkan mulai jualan kecil-kecilan. Dengan membagi impian jadi langkah-langkah kecil, kalian bisa ngukur progres, dan itu bikin kalian lebih semangat. Jangan lupa, langkah kecil itu kadang lebih berat dari langkah besar, tapi justru langkah kecil itu yang bikin kalian nggak gampang nyerah. Langkah 3. Bangun kebiasaan. Bukan cuma motivasi-motivasi itu kayak bensin ya. Kalau kalian nggak rajin ngisi ulang, ya pasti habis. Motivasi datang di saat kalian melihat video motivasi atau dengar cerita inspiratif. Tapi itu nggak bertahan lama bro. Setelah 2 jam, kalian bakal balik lagi ke rutinitas lama. Makanya, penting banget untuk bangun kebiasaan. Gimana caranya? Mulai dari yang simple. Misalnya, kalian pengen jadi penulis, ya mulai dengan menulis setiap hari. Walaupun cuma 1 halaman, itu lebih baik daripada nggak nulis sama sekali. Kebiasaan yang terus dilakuin itu yang akhirnya bakal jadi rutinitas. Kalau kalian terus bangun kebiasaan, itu bakal jadi gaya hidup kalian. Dan yang lebih penting, itu bakal jadi faktor pendukung terbesar dalam meraih impian kalian. Langkah 4. Lingkungan itu penting. Siapa sih yang enggak pengen punya teman-teman yang asik, yang bisa diajak ngobrol, berbagi, dan tentunya saling mendukung? Tapi kadang kita nggak sadar, lingkungan kita bisa jadi pengaruh besar dalam meraih impian. Kalau kalian selalu berada di lingkungan yang pesimis, orang-orang yang cenderung malas dan nggak ada ambisi, ya kalian bisa ke bawah. Lingkungan itu kayak magnet, bisa menarik kalian untuk ikut jadi seperti mereka. Tapi, kalau kalian dikelilingi oleh orang-orang yang positif, semangat, dan punya ambisi, secara nggak langsung kalian juga bakal ikut ke arah yang sama. Jadi, pilih teman dan lingkungan yang membuat kalian berkembang, yang mendukung impian kalian. Mereka nggak harus selalu bilang, ayo, semangat. Tapi cukup dengan mereka yang memberikan pengaruh positif, bahkan cuman dengan cara mereka bekerja keras, atau mengejar impian mereka sendiri. Langkah 5. Jangan takut gagal. Faktanya, setiap orang sukses pasti pernah gagal. Coba deh lihat orang-orang yang sudah berhasil di bidang mereka, dari pengusaha sampai atlet, hampir semuanya pasti punya cerita kegagalan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Kalau kalian takut gagal, itu berarti kalian takut berkembang. Dan kalau kalian takut berkembang, ya kalian gak bakal maju. Jadi, jangan takut gagal. Anggap saja itu sebagai bagian dari perjalanan. Selama kalian belajar dari kegagalan, itu bukan hal yang sia-sia. Gagal itu manusiawi. Yang gak manusiawi itu, kalau kalian berhenti setelah gagal. Langkah 6. Ukur perkembangan. Kalian. Sering banget kita merasa kita gak maju-maju, padahal sebenarnya kita udah banyak berkembang. Kenapa? Karena kita gak pernah mengukur. Mulailah untuk mencatat progres kalian, walaupun hal kecil. Misalnya, kalian udah baca 2 buku minggu ini, udah mulai bisnis online, udah punya 10 pelanggan, atau bahkan udah berhasil menabung sedikit demi sedikit. Hal-hal kecil itu penting untuk dicatat, karena dari situ kalian bisa melihat bahwa kalian memang sudah bergerak maju, walaupun nggak langsung ke tujuan utama. Dan hal ini bakal bikin kalian nggak mudah merasa stuck. Langkah 7. Berdoa dan bersyukur. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur. Usaha keras itu penting, tapi jangan lupakan kekuatan doa. Terkadang, apa yang kita rencanakan nggak selalu berjalan sesuai harapan. Namun, ada hal-hal yang lebih besar dari rencana kita yang bisa terjadi, dan itu mungkin lebih baik. Jadi, tetap berdoa, tetap sabar, dan tetap bersyukur atas apa yang sudah kalian capai. Dalam setiap langkah, jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, karena kalian juga layak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi, itu dia 7 langkah strategis yang bisa kalian lakukan untuk meraih impian. Jangan cuma berdiam diri, jangan cuma ngomong doang, tapi mulai sekarang,
Ubah langkah kalian, ubah kebiasaan kalian, dan jangan takut untuk gagal. Impian itu bukan cuma soal mimpi, tapi soal aksi nyata. Sekarang, saya cuma mau nanya, kapan lagi kalian akan mulai benar-benar bekerja untuk impian kalian? Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Kita seringkali menunda-nunda, menganggap waktu masih panjang, padahal tiap detik itu berharga. Jangan biarkan impian kalian cuma jadi angan-angan. Jadi, udah siap untuk action? Kalau kalian udah siap, jangan tunggu lagi. Langkah pertama itu dimulai dari niat yang kuat, diikuti oleh aksi nyata. Jangan ragu untuk memulai, karena perjalanan 1000 langkah itu selalu dimulai dengan langkah pertama. Dan ingat, bukan cuma karena kalian ingin sukses, tapi karena kalian layak untuk meraihnya.